Video kali ini kita bakal bahas tentang manajemen operasional dan juga marketing hingga selling. Tonton sampai habis. Apa itu BEP atau disebut juga break even point, yaitu adalah sebagai titik impas yang dimana pendapatan itu sama dengan pengeluaran, atau bisa dibilang juga nggak ada rugi nggak ada untung, jadi pas-pasan di tengah tuh. Ya contohnya gini, kalian buka cafe yang dimana kalian perlu modal sampai 100 juta, lalu setiap bulannya kalian dapetin revenue sampai 10 juta, yang artinya dalam waktu 10 bulan kalian mendapatkan BEP atau break even point sebagai titik impas kalian. Dan setelah BEP barulah kalian bisa menghitung profit kalian setiap bulannya. Jadi gimana? Simpel banget bukan buat memahami apa itu BEP? Semoga bermanfaat ya. Apa itu Blue Ocean? Blue Ocean artinya adalah lautan biru, tapi ini tentang bisnis, yang dimana ini adalah sebuah strategi untuk mencari pasar baru, atau ini bisa dibilang juga mencari pasar sendiri. Jadi ada diferensiasi dengan pasar-pasar lainnya. Contohnya gini, kita pakai Netflix. Netflix waktu pertama kali hadir itu fokus menayangkan streaming film-film di saat orang-orang menggunakan DVD yang biasa kalian lihat, kaset-kaset untuk menyetel film-film. Dari situlah Netflix mendapatkan Blue Ocean-nya. Dan kenapa metode Blue Ocean ini penting? Metode ini bisa menghindari kalian dari yang namanya perang harga, kompetisi, karena semuanya itu adalah kalian yang memulainya. Pasar-pasar yang kalian buat itu adalah kalian yang menciptakannya. Itulah kenapa strategi ini disebut Blue Ocean. Semoga bermanfaat. Apa itu Red Ocean? Red Ocean artinya lautan merah, dan ini tentang bisnis. Berbeda pada sebelumnya yang membahas tentang apa itu Blue Ocean, yang dimana untuk mendapatkan pasar baru, tapi Red Ocean ini berbeda. Red Ocean ini cenderung lebih ke berkompetisi dengan pasar-pasar yang sudah ramai dan juga ketat untuk persaingannya, sehingga kalian memerlukan strategi yang benar-benar bagus agar bisa mengalahkan kompetitor-kompetitor lainnya dan juga bisa mendapatkan pelanggan-pelanggan di pasar tersebut. Contohnya gini, kalian jualan kopi di kota besar yang dimana udah ada kafe, kopi keliling, dan masih banyak lagi penjual-penjual yang menyediakan kopi. Kalian harus punya cara ataupun strategi agar kalian bisa bertahan dan juga mendapatkan pelanggan. Kenapa ini penting? Karena kalian akan tahu bagaimana caranya bertahan di saat banyak kompetitor dalam satu pasar. Semoga bermanfaat. Apa itu M&A? M&A artinya Mergers and Acquisition, yang artinya itu adalah menggabungkan dua perusahaan menjadi satu perusahaan baru, atau satu perusahaan yang membeli satu perusahaan lainnya agar bisa digabungkan menjadi satu. Tujuannya untuk menggabungkan kekuatan. Misalnya, usaha kalian adalah sebuah pabrik, lalu kalian mengakuisisi usaha retail, sehingga kalian punya pabrik serta tokonya. Dengan menggunakan metode M&A ini, kalian jadi lebih kuat dan juga lebih banyak untuk jangkauan pasarnya. Contoh perusahaan yang menggunakan M&A ini salah satunya adalah Gotoh. Kenapa ini penting? Karena dengan metode ini kita bisa mempercepat pertumbuhan bisnis yang sehingga menjadi lebih efisien dan juga lebih cepat berkembang. Semoga bermanfaat. Apa itu Pareto Principle? Pareto Principle artinya adalah hukum 80-20. Yang dimana 80% hasil biasanya disebabkan oleh 20% usaha. Contohnya gini, kalian menjual suatu pakaian yang dimana 80% revenue kalian itu dari 20% produk favorit atau best seller kalian, sehingga kalian bisa memfokuskan untuk memproduksi kembali untuk barang-barang favoritnya, agar revenue kalian bisa terus menaik dan juga menyingkirkan barang-barang yang tidak menghasilkan atau tidak terjual. Dengan menggunakan metode Pareto Principle ini akan membuat bisnis kalian menjadi efisien, terarah, dan juga berkembang. Simpel banget bukan? Semoga bermanfaat. Apa itu marketing funnel?
yaitu tofu, mofu, dan juga bofu. Tofu artinya top of funnel, mofu artinya middle of funnel, bofu artinya bottom of funnel. Tofu lebih mengincar ke tahap awal. Kenapa orang bisa mengerti? Jadi fokusnya cuma ke edukasi dan juga awareness. Simpelnya bagaimana caranya orang tahu produk kalian. Selanjutnya ada mofu, middle of funnel. Itulah tahap orang mulai tertarik dengan produk kamu. Jadi kamu fokus ke considerationnya agar mereka semakin tertarik dan juga ingin membeli produkmu. Lalu selanjutnya ada bofu, bottom of funnel. Artinya orang sudah tertarik dan siap beli produk kamu. Hanya perlu dorongan terakhir agar orang itu mau membeli produkmu. Apa itu scarcity effect? Atau bisa dibilang juga efek kelangkaan. Ini sering kali digunakan dan bisa meningkatkan tingkat penjualannya loh. Cara pakainya simple. Kalian hanya perlu menambahkan sesuatu hal yang bisa membuat kelangkaan. Contohnya, stoknya terbatas, nggak bakal restock, cuman buat hari ini aja, maksimal jam 12, promo terbatas. Itu bakal menimbulkan efek kelangkaan, yang dimana orang bakal berpikir, wah, aku nggak boleh telat nih. Dan akhirnya orang pun bisa membeli produk kamu. Tentang apa itu FOMO? FOMO artinya fear of missing out, yang artinya nggak mau ketinggalan tentang apapun. Dan kalau kita berhasil nge-harness orang-orang yang membuat mereka FOMO, itu bakal meningkatkan penjualan kita. Cara nge-harnessnya gimana? Kalian bisa menggunakan beberapa metode, misalnya anchoring price, decoy effect, scarcity effect, dan masih banyak lagi. Dengan metode-metode seperti ini, itu bakal bisa meningkatkan penjualan ya, akibat orang-orang yang FOMO dengan produk kita. Apa itu anchoring price? Anchoring price adalah harga pembanding dengan harga lainnya. Ini masuk ke psikologi manusia. Jadi ini salah satu trik marketing yang sering digunakan. Contohnya, handphone dengan harga 4,5 juta dicoret menjadi 4.199.000 rupiah. Yang mungkin harga aslinya mungkin 4,2 juta aja. Tapi apakah ini berbohong? Enggak teman-teman. Ini adalah sebuah trik marketing yang sering sekali digunakan. Jadi banyaknya pelanggan akan memikirkan bahwa, oh, aku dapat untung banyak nih kalau aku beli ini. Jadi orang-orang bakal tertarik untuk membeli produkmu. Kalian udah pakai metodenya belum? Suka pesan kayak gini? Follow akun kita lanjut lagi di next video.